Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita ngeset PS lagi ya. Ini PS hitam. Jadi teman-teman kalau yang order FS nggak bisa dulu karena kita settingnya itu PS hitam semua. PS coklatnya ada Don? Nggak ada ya John? Coklatnya belum ya? Belum. Jadi ini baru hitam semua. Kita ngeset hitam semua lagi karena kemarin yang indukan harus diakhir karena usianya sudah uldur gitu ya. Kalau teman-teman kejelekan dari indukan gitu satu tahunan itu sudah ini ya, sudah loyo ibaratnya, karena telur yang dihasilkan itu bukan telur dari pakan tapi dari perkawinan, jadi berbeda dengan jenis petelur. Ada yang belorok. Ini udah ada jantannya semua John? Belum ya John? Belum ada jantan ini ya. Nah ini baru proses perkawinan ya. Ini kita kasih satu blok ini 10 betina. Ini juga 10 betina. Kok 10? 8 betina, sorry, 8 betina, nanti 2 jantan. Jadi 1:4. Karena kita punya stok jantan banyak, jadi 1:4. Teman-teman juga bisa pakai 1:5. Jadi bebas ya, 1:4 boleh, 1:5 boleh, 1:3 boleh. Cuman memang ada analisa pribadi saya ada perbedaan. Jadi misalkan semakin banyak jantan di dalam itu semakin terjadi perselisihan perebutan wanita gitu. Jadi akhirnya banyak terjadi kejar-kejaran ya. Daerah kekuasaan, biasalah arogansi itu muncul ya, di manusia, di puyuh sama. Jadi semakin sedikit jantannya semakin baik. Ini kita bikin jantannya 2, betinanya 8. Jadi 1 jantan kita kasih betina 4. Kurang baik apa kita ya, dipuas-puasin. Karena memang puyuh ini bisa kawin 1 hari berkali-kali. Dan menurut pengalaman kita 1:5 nggak ada masalah, 1:4 nggak masalah. Kalau 1:3 nanti banyak jantan di dalam, itu akhirnya bertelurnya jarang malahan. Gitu. Nah ini jenis puyuh blaster, juga ada beloroknya yang masuk ya. Nah, dan kita nyetaknya hanya PS hitam ya teman-teman. Kalau yang kemarin banyak yang order itu yang Indian itu PS FS ya, final stock atau petelur itu nggak bisa. Kita hanya calon indukan PS hitam yang kita akan kembangkan terus. Ini kita baru memilih jantan. Nah ini jantan-jantan yang siap kawin. Ciri-cirinya kelaminnya, spermanya udah mateng. Udah matang semua ya yang ini ya John. Jadi yang di bawah itu kantong spermanya sudah ada isinya. Coba kita tengok. Ini yang jantan di atas. Ayo John. Nah, pelan-pelan John. Belum ya. Jadi yang dimasukkan yang benar-benar siap kawin. Jadi artinya telur yang dihasilkan memang sudah siap layak untuk ditetaskan. Ini belum ya. Ini sudah ada sekian ini yang belum masuk. Kita juga baru nyetak coklat juga, tapi sedikit. Biasanya ciri-ciri fisiknya itu dia sudah bunyi ya, keluruk gitu istilahnya. Lalu secara fisik juga kelaminnya itu kantongnya udah gede. Coba ini nanti kalau dapat biar kita kasih tahu. Dan ini kita bongkar teman-teman. Kita akan perpanjang lagi kandangnya sampai sono. Nah ini spermanya kelihatan ini. Nah ini ada busa putih ya teman-teman. Saya yakin yang beternak ini cowok semua pasti tahu lah.
sperma ini dicetak karena protein ya. Jadi yang betina protein berlebih jadi telur, yang jantan jadi sperma. Dan harus dikeluarin gitu, harus dikeluarkan. Jadi betina banyak ya 1:4 itu bukan menyiksa, tapi ya idealnya segitu. Kalau dia terpenuhi hasratnya itu juga tidak akan bertengkar, dan makanya juga bagus ya, sehat. Ini baru masih cari jantan ya. Jadi seperti tadi ya, kalau dipijit ada spermanya. Ini ada John. Ini kayak gini. Nah ini keluar. Nah udah ya. Jadi ada yang keluar dikit, ada yang gede. Tapi kalau sudah keluar dikit kayak gitu, kita genjot makan itu ya 1 hari 2 hari udah penuh, itu udah gede banget dan siap layak untuk ngecrot. Bagus itu ya dilihat dari badannya juga bisa ya. Badannya proporsional, tidak sakit, lalu jantannya juga sudah siap kawin, lalu perbandingan jantan betinanya juga baik, itu pasti akan menghasilkan telur yang baik juga. Kalau masalah netas nggak menetas itu kadang kita juga bermasalah pada inkubator. Ada teman yang pakai inkubator skala gede kayak gitu, yang menetas hanya 10% juga ada. Ini kayak jantan, Jan. Ini sudah ada jantan di tas ini. Oh, sudah ada jantan. Jadi sudah campur jantan. Ini hitam semua ya. Hitam semua. Kelihatan kalau jantan itu juga jantan, yang pojok sana jantan juga. Dari lehernya udah kelihatan. Nah, ini sudah siap untuk kawin. Setelah kita masukkan teman-teman, itu bisa dianggap telur fertil itu setelah 3 hari ya. 3 hari setelah kumpul. Jadi kalau kita set ini untuk PS misalkan, itu dihitung dari 3 hari jantannya masuk. Nanti kalau kita set ke FS itu yang betina hitam, jantannya coklat, untuk menghasilkan FS itu juga nanti kita setnya per 3 hari. Jadi per 3 hari masuk baru telurnya bisa ditetaskan. Jadi pembuahan itu perlu proses 3 hari. Nah, hari berikutnya itu sudah membesarkan telur yang ada di dalamnya. Jadi prosesnya seperti itu. Tidak kawin hari ini terus jadi ndak, butuh waktu ya. Jadi kayak pabrik, yang satu gede, yang satu masih kecil, sedang. Kalau teman-teman nyembelih burung kayak gini kan tahu kalau di dalamnya ada telur kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu prosesnya 3 hari. Rata-rata seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang nanya ini jenis apa? Ini jenis blaster. Untuk genetikanya itu dia GPS ya, ini GPS itu menghasilkan PS ya. Jadi ini menghasilkan hitam semua. Kenapa sih hitam semua ya? Karena memang PS itu nanti dicari ada 2 ya. Jadi hitam sama coklat, jenisnya 2 ya. Dan itu dikawinkan terus sampai paling enggak 97% itu mendekati warna yang pasti ya, hitam atau coklat itu. Lalu setelah ini maknya ya, setelah melahirkan bertelur, menetas, nanti yang hitam ya hitam dicari yang betinanya, lalu yang coklat ya coklat dicari jantannya, dikawinkan. Itu nanti akan membuat telur jenisnya FS atau final stock, yaitu calon petelur. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Kalau yang mau inden, mau pesan telurnya harus inden dulu karena kita terbatas. Dan kita juga harus kembangin terus sampai ini juga maksimal. Dan kawan-kawan yang order telur final stock, mohon maaf nggak bisa. Ini adanya PS dulu. Mungkin kita akan bikin FS ya, mungkin 1 bulan berikutnya aja lah. Untuk memenuhi kandang dulu, karena yang pojok kita akan tambahin lagi. Itu kawan-kawan, tetap semangat. Saya Dipras, thepuyuh.com. Assalamualaikum.